Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas kali ini pada mata pelajaran prakarya. Sekali lagi Ustadz ingatkan supaya kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran, walaupun mungkin barangkali masih ada beberapa di antara kalian yang harus mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Ya, jadi tetap semangat sembari berpositif thinking, berhusnudon bahwa insya Allah sebentar lagi kalian akan bisa bertatap muka dengan teman-teman di sekolah. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi. Kita kali ini sudah masuk ke bab 6, yaitu tentang produk teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, pada pertemuan minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, Ustadz sudah menjelaskan sedikit dasar-dasar tentang sistem informasi dan komunikasi, di mana di antaranya di dalamnya ada beberapa hal yang disampaikan di dalamnya, seperti yang pertama perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan juga ada brandware. Nah, untuk yang itu sudah Ustadz jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan kali ini kita akan lanjut ke contoh-contoh dari sistem informatika atau informasi dan komunikasi yang sudah Ustadz jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, adanya informasi. Sebagai tujuan pokok, teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan berita atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Itulah pentingnya adanya informasi. Ya, seperti apalagi untuk saat ini, informasi yang ada di belahan dunia lain, maksudnya di benua lain atau di daerah lain, kita bisa mengetahuinya secara cepat. Mengapa? Karena adanya informasi yang sekarang sudah tersampaikan dengan baik dengan peralatan yang ada untuk saat ini. Nah, kemudian mudah dalam penggunaan. Sistem teknologi informasi dan komunikasi harus didesain secara tepat guna. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses informasi para penggunanya. Karakteristik tersebut dikenal dengan istilah user-friendly. Ya. Mudah dalam penggunaan, jadi tidak ribet, apalagi kepada konsumen yang mungkin beberapa di antaranya adalah orang-orang yang awam terhadap teknologi. Apalagi mungkin orang tua yang mungkin tidak terlalu mengenal teknologi, ya itu harus lebih disederhanakan lagi agar orang tua tersebut atau mungkin orang-orang yang kurang bisa memahami teknologi tersebut bisa dengan mudah memakainya atau mengaplikasikannya. Kemudian andal. Nah, karakteristik andal merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Ya, jadi kalau kita punya alat, ya kalau istilahnya sekarang paling enggak ya speknya yang bagus. Ya. Spek gahar. Ya. Misalnya punya misal laptop. Ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal memang kebutuhannya itu agak berat seperti untuk mendesain dan lain-lain, ya kita butuhkan yang speknya itu bagus dan kualitasnya itu bagus. Jadi dicoba berkali-kali tetap sama. Untuk desain dicoba lagi tetap sama. Ya, misalnya RAM-nya paling minimal berapa, kemudian prosesornya apa. Nah, kemudian mereknya juga itu diperhatikan. Nah, jadi harus benar-benar andal. Jadi jangan sampai di dalam penggunaannya di tengah-tengah tiba-tiba saat kita menggunakannya apalagi mungkin untuk
mengejar sebuah tugas yang di situ ada deadline atau mungkin batas waktu, itu tiba-tiba ada kendala, nah itu jangan sampai. Maka di sini ditekankan juga tentang masalah keandalan dalam peralatan tersebut. Itu. Kemudian siklus inovasi yang cepat. Nah, inovasi terjadi pada perangkat sistem komputer maupun komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, kalau inovasi, untuk saat ini, untuk beberapa tahun terakhir ini, sudah bukanlah hal yang asing ya, sangat terlihat dengan jelas inovasi-inovasi. Dari dulu yang zamannya masih HP hitam putih, kemudian HP berwarna, kemudian HP berkamera, kemudian HP layar sentuh, sekarang sudah muncul Android, kemudian dan lain-lain. Nah, Android pun nanti masih banyak inovasinya yang bisa buat inilah itulah, pakai fingerprint, kemudian pakai fitur-fitur lain. Nah, beberapa tahun terakhir ini inovasi memang sebuah hal yang sangat sering kita jumpai. Nah, kenapa? Ya memang inovasi itu dibutuhkan ya. Inovasi itu dibutuhkan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Mengapa? Agar nanti untuk kedepannya, untuk kedepannya itu perangkat-perangkat atau peralatan komunikasi informasi dan komunikasi itu bisa mengikuti zaman, berkembang dan tetap dapat digunakan dengan baik dalam kebutuhan sehari-harinya. Itu siklus inovasi yang cepat. Kemudian waktu respon yang cepat. Nah, salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi adalah waktu respons dalam mengolah, mengirimkan dan menerima informasi sangat singkat dan cepat. Nah, jadi harus respon dengan cepat, apalagi di situ saat digunakan untuk hal-hal yang penting. Misalnya dalam situasi darurat, misalnya ya apalah, mungkin dalam keperluan yang penting, ya kita harus bisa menggunakan peralatan yang responnya cepat. Jangan sampai kepentingan atau keperluan itu terhambat gara-gara respon yang dari sistem informasi dan komunikasi yang lambat atau tidak cepat. Contohnya saja saat ini misal ya IndiHome, sebut merek, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya itu contohnya misal internet masih ada kendala. Bahkan dalam waktu mungkin hanya beberapa hari atau beberapa minggu, itu nanti sudah banyak hal-hal yang terkendala. Ya, seperti mungkin yang dirasakan orang-orang Indonesia, terutama mungkin khususnya Pulau Jawa akhir-akhir ini. Jadi mereka agak terkendala dengan adanya kecepatan atau kualitas internet yang sedang menurun karena ada sebuah permasalahan. Nah, itu padahal permasalahannya belum terlalu besar, maksudnya belum sampai parah, tapi itu sudah sangat mempengaruhi kegiatan dalam informasi dan komunikasi. Nah, apalagi misal sampai terjadi kerusakan yang parah, nah itu bagaimana lagi nanti. Nah, jadi untuk mendukung penggunaannya itu membutuhkan waktu respon yang cepat, gitu. Kemudian individualisme. Karakteristik yang terakhir pada teknologi informasi dan komunikasi cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis. Nah, kalau ini nanti kalian harus hati-hati juga. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan informasi dan komunikasi. Atau mungkin untuk saat ini istilahnya adalah mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Nah, misal ada orang, misalnya siapa ya, si A lah, si A sedang duduk sama si B. Nah, yang si A sedang mungkin WA-an dengan orang yang di tempat lain, yang B juga sama. Nah, padahal mereka berhadapan, tapi karena mereka memegang HP, nah malah justru menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. Itu juga salah satu dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu individualisme. Jadi, untuk menghadapi hal ini, kalian harus benar-benar bijak dalam menggunakannya. Apalagi saat ini sekarang kan sedang marak itu game-game yang bahkan untuk kita sudah disebutkan untuk dilarang untuk memainkannya. Ya kita harus hati-hati.
Jangan sampai karena kita memainkan game itu, kita malah menjadi pribadi yang individualis, jadi menyendiri, jarang berkumpul dengan teman-teman, apalagi nanti terbawa emosi gamenya. Nah itu jangan sampai ya. Jadi dalam menggunakan gadget apapun itu, apalagi jika sudah berhubungan dengan game, kalian harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakannya. Ya, jangan sampai menimbulkan hal negatif, apalagi seperti sampai kecanduan. Nah, seperti itu jangan. Oke. Nah, ini contoh-contoh produk teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya notebook atau laptop mungkin ya. Kemudian smartphone, kemudian tablet. Nah, kalau perangkat lunak seperti ya aplikasi game, aplikasi media sosial, aplikasi chat, dan lain-lain. Nah, ini tipe ya, software bukan hardware, perangkat lunak. Kalau tadi, oh ya udah benar. Kalau yang ini hardware, kalau ini software. Kalau ini adalah nanti contoh pembuatan peralatan sederhana, tapi mungkin insya Allah akan Ustadz sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan ini insya Allah sampai itu dulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan Ustadz sampaikan pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya dari saya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.